Pertama-tama admin, ingin ucapkan selamat, buat fans Argentina, karena berhasil mengalahkan Meksiko 2-0. Pria tua berjubah hitam itu muncul dan mengumpulkan energinya untuk menyelimuti Yao Mengying dan membawanya pergi. Jun Changqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan. Dia tidak peduli apakah itu mimpi atau kenyataan, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil muridnya. Yang mengejutkannya adalah meskipun dia muncul dalam mimpi sebagai pengamat, dia sebenarnya bisa menyentuh pihak lain. Apa artinya ini? Baik dia dan orang tua itu nyata. Kamu, bagaimana kamu bisa memasuki mimpi orang lain? Kata-kata pria berjubah hitam itu segera membuat Jun Changqiao yakin bahwa yang pertama juga masuk ke mimpi Yao Mengying, jadi dia memukulinya tanpa mengatakan apa-apa. Melihat Gu Chaoxi yang wajahnya bengkak dan matanya masih linglung, sedikit rasa malu muncul di wajah Gou Leftover. Kemudian, dia buru-buru membantunya berdiri dan menempatkannya di samping murid itu lagi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Patriark, aku baru saja mimpi buruk. Yao Mengying menyeka air matanya dan berkata, dia sepertinya belum pulih, dan kata-katanya memiliki nada terisak. Itu hanya sebuah mimpi. Jun Changqiao berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Sistem berkata, pria berjubah hitam yang dipukuli tuan rumah barusan mungkin adalah pelakunya yang membuat murid jatuh ke dalam mimpi. Sayang sekali, Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri, itu lolos. Memimpin muridnya ke dalam mimpi, lalu menunjukkan sekte yang dihancurkan, dan akhirnya membawanya pergi, pasti ada rencana. Pada saat ini, pembudidaya iblis menyusul dari belakang. Tanpa kecuali, mereka semua terganggu oleh aura iblis dan kemudian kehilangan kesadaran. Mereka berdiri di tempat, dan mata mereka berangsur-angsur menjadi kusam. Jun Changqiao mengabaikan mereka dan pergi ke Gu Zhaoxi dan muridnya. Dia melepaskan kekuatan roh api dan roh jahat untuk menghilangkan aura iblis yang menguasai pikiran mereka. Sesaat kemudian, semua orang melepaskan diri dari mimpi dan terengah-engah. Mereka memasuki mimpi yang sama. Pada awalnya, itu adalah hutan yang penuh dengan burung dan bunga, tetapi kemudian sejumlah besar binatang buas yang kuat muncul dan mereka dipaksa untuk bertarung. Terutama Gu Zhaoxi, dia melawan ratusan binatang sendirian. Pada akhirnya, dia dipukuli dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Aduh, setelah membebaskan dirinya dari mimpi, dia menutupi wajahnya dan berkata, sakit. Paman bela diri, mengapa wajahmu bengkak? Su Xiaomo bertanya. Li Qingyang dan Xiao Ziji melihat pada saat yang sama, sedikit kebingungan di mata mereka. Dalam mimpi, mereka juga telah diserang oleh binatang iblis, tetapi ketika mereka kembali ke dunia nyata, tidak ada perubahan pada tubuh mereka. Mengapa marsial paman terluka parah? Dan sepertinya mereka semua menyapa wajahnya. Itu tidak benar, Gu Zhaoxi bertanya-tanya, mengapa hanya aku yang terluka? Jun Changqiao pura-pura tidak mendengar, lalu berbalik untuk melihat kelompok penggarap iblis yang baru saja masuk, dan berkata, orang-orang ini juga jatuh ke dalam mimpi. Celepuk, tiba-tiba, seorang pembudidaya iblis jatuh ke tanah, matanya berangsur-angsur kehilangan kilaunya. Gu Zhaoxi berkata, mati. Desir, pada saat ini, aliran cahaya hitam muncul dari mayat Yuan, dan kemudian langsung bergabung ke dinding batu dan menghilang. Jun Changqiao segera mengerutkan kening. Atribut ini juga muncul setelah dia memukuli lelaki tua berjubah hitam itu. Celepuk, semakin banyak pembudidaya iblis jatuh ke tanah dan kehilangan vitalitas mereka. Aliran cahaya hitam terbang keluar dari tubuh mereka dan bergabung ke dinding seperti hantu. Dipahami, Gu Zhaoxi mengamati sebentar dan berkata, ini adalah metode Dao Iblis, yang disebut Dream Soul Reaping. Aliran cahaya hitam yang terbang keluar adalah jiwa mereka. Betul sekali, mendengar ini, wajah Jun Changqiao tiba-tiba menjadi sangat dingin. Baru saja dalam mimpi Yao Mengying, lelaki tua berjubah hitam itu membawanya pergi. Mungkinkah dia mengambil jiwanya? Untungnya, dia telah masuk dan menghentikannya tepat waktu. Jika gadis itu mengikutinya, dia akan menjadi mayat. Sungguh metode yang kejam, hampir menyebabkan muridnya kehilangan nyawanya, benar-benar membuat marah Jun Changqiao. Namun, Gu Zhaoxi berkata, menuai jiwa mimpi hanya bekerja pada penggarap iblis. Bahkan jika seniman bela diri ortodoks jatuh ke dalam mimpi, jiwa mereka tidak akan diambil. Celepuk, satu persatu, para pembudidaya iblis jatuh ke tanah dan jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Jun Changqiao ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa menyentuh atribut hitam sama sekali. Dia hanya bisa melihat saat mereka kehilangan vitalitas mereka. Ayo pergi, mari kita lanjutkan ke depan.
Karena mereka datang ke tanah nasib iblis untuk mencari peluang, mereka harus siap mati. Gou Sheng tidak akan berbelas kasih dan menggunakan dua jenis tubuh roh untuk menyelesaikan krisis mereka. Pertama, itu akan menghabiskan terlalu banyak energi, dan kedua, ada terlalu banyak orang. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata sambil berjalan, menempatkan Dream Soul Reaping di sini tidak sesederhana memasang jebakan untuk meningkatkan kesulitan. Jelas untuk mengambil jiwa orang. Mungkinkah ada motif tersembunyi? Aku mendengar dari cendekiawan bahwa alasan lain mengapa leluhur iblis menciptakan tanah takdir iblis adalah untuk membuka jalan bagi kebangkitannya sendiri. Dengan penuaian jiwa mimpi di sini, mungkin mengumpulkan sejumlah besar jiwa pembudidaya iblis untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Betul sekali. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam sejenak dan berkata, jika itu masalahnya, maka pembudidaya iblis yang datang untuk mencari peluang sebenarnya memasuki makam yang disiapkan untuk diri mereka sendiri sebelumnya. Saat mereka berbicara, mereka berjalan ke ujung terowongan dan memasuki ruang yang relatif luas. Kemudian, mereka terpana oleh pemandangan di depan mereka. Tempat ini agak seperti istana. Tanahnya diaspal dengan lempengan batu berkualitas tinggi. Ada patung batu sejenis kepala binatang iblis di keempat dinding. Mereka semua membuka mulut dan memuntahkan air merah. Itu sangat amis dan pedas. Darah. Gu Zhaoxi berkata, ini semua darah pembudidaya setan. Mengapa dia begitu yakin? Karena seniman bela diri yang mengolah jalur iblis memiliki energi ki iblis dalam darah mereka. Itu bisa dideteksi hanya dengan sedikit kesadaran. Ada total 10 kepala binatang iblis di istana, jadi ada 10 tempat di mana darah menyembur keluar. Adegan yang disajikan benar-benar menyeramkan. Darahnya hangat. Jun Changqiao berkata, baru saja meninggal belum lama ini. He Wudi melihat dengan hati-hati ke 10 kepala binatang iblis dan berkata, ke 10 pintu batu yang kita lihat sebelumnya semuanya memiliki pola yang sama. Mungkinkah? Dia tidak melanjutkan, tetapi semua orang mengerti dari mana darah itu berasal. Guyuran, 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 guyuran. Darah pembudidaya iblis jatuh ke dalam palung air dan kemudian melonjak di sepanjang rute tetap, akhirnya diangkut ke kolam darah besar di area tengah. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berpengalaman, tetapi ketika mereka melihat genangan darah yang besar, mereka tiba-tiba ingin muntah. Jun Changqiao berjalan mendekat dan menemukan bahwa ada singgasana mewah yang terbuat dari bahan khusus di utara kolam darah. Ada pola rumit di atasnya dan sebuah kotak indah diletakkan di atasnya. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata, tahta ini mungkin sangat berharga. Kita bisa membawanya bersama kita sebelum kita pergi. Itulah yang saya pikirkan. Keduanya saling memandang dan tersenyum cerah. Kepala keluarga. Pada saat ini, Li Qingyang berteriak, saudari muda naik. Jun Changqiao dan Gu Zhaoxi buru-buru berbalik dan melihat bahwa Yao Mengying telah berhenti di depan tahta. Kemudian, dia mengambil kotak itu dan duduk. Wajahnya tampak linglung, dan matanya berkedip merah. Bersenandung, bersenandung. Di dunia luar, pintu besi yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar. Zenren Tonggu buru-buru mendongak. Sementara Masato Kitano juga melihat, dia melambaikan tangannya dan mengacaukan papan catur, berkata, apa yang terjadi? Kekeke. Tiba-tiba, tawa aneh datang dari pintu besi, diikuti oleh suara yang mengguncang langit, 10 sekte abadi, semua klan utama, mimpi burukmu telah datang lagi. Tidak baik, Zenren Tonggu dan Masato Kitano berseru pada saat yang sama, leluhur iblis telah dibangkitkan. Puci. Pada saat ini, bangau bermahkota merah terbang dari jauh dan menyampaikan beberapa informasi. Mulut Masato Kitano berkedut, saya baru saja menerima berita bahwa murid Anda Jun Changqiao telah membawa beberapa murid ke tanah afinitas iblis. Apa? Mata Zenren Tonggu melebar. Kemudian, dia dengan marah membalik papan catur dan meraung, dia bukan pembudidaya iblis, apa yang dia lakukan di sana? Tawa dan suara seram tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang iblis, menyebabkan seluruh dunia atas mendidih. Mimpi buruk dari 10 sekte abadi utama dan berbagai ras. Semua seniman bela diri secara tidak sadar memikirkan suku iblis bahwa mereka telah bergabung untuk menghancurkan. Bisakah tanah afinitas iblis benar-benar digunakan untuk menghidupkan kembali leluhur iblis? Aula Ji, beberapa petinggi berdiri di luar aula utama, mengerutkan kening. Itu masih di sini, dunia atas tidak akan pernah memiliki kedamaian lagi. Haruskah kita memberitahu sekte abadi? Biarkan mereka mengirim seseorang untuk menghentikannya. Petik 2. Tanah afinitas iblis terhubung ke asal langit dan bumi. Jika itu bisa dihentikan dengan mudah, itu tidak akan ada begitu lama. Petik 2, petik 2.
Kebangkitan leluhur iblis adalah masalah serius. Tetapi Aula Jie tidak dapat membuat pengaturan yang diperlukan, karena semua ini direncanakan oleh pihak lain. Jika ada kemungkinan kebangkitan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Menguasai. Di istana yang megah, lelaki tua bungkuk itu berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur iblis akan dihidupkan kembali. Permaisuri Ling Yao berkata, seperti yang diharapkan, selama orang itu masuk, pasti akan ada perubahan. Tanah afinitas iblis telah ada selama 100.000 tahun. Selama periode ini, telah dibuka dan ditutup berkali-kali tanpa perubahan besar. Sekarang setelah Jun Changqiao masuk, leluhur iblis dihidupkan kembali. Ini terlalu kebetulan. Kekacauan. Permaisuri Ling Yao berkata, dunia atas akan berada dalam kekacauan. Aula Jie akan sakit kepala, kata lelaki tua bungkuk itu. Tidak hanya itu, Permaisuri Ling Yao berkata, 10 sekte abadi utama mungkin tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik top seperti leluhur iblis dapat membawa bencana mutlak ke seluruh dunia sendirian. Kota afinitas iblis. Liu Xinan tergantung di udara, alisnya terjalin erat. Dia tidak hanya mendengar suara itu, tetapi dia juga mendengarnya lebih hati-hati daripada yang lain. Terutama ketika dia merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, keadaan pikirannya langsung terpengaruh. Dia berseru, seberapa kuat leluhur iblis ketika dia masih hidup. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gerbang besi besar yang tergantung di langit bersinar terang, dan aura iblis yang agung dilepaskan, seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Suara mendesing, Liu Xinan merentangkan tangannya, dan roh luar angkasa meletus. Lapisan demi lapisan penghalang terwujud menyelimuti gerbang besi besar, mencegah ki iblis menyebar secara tidak teratur. Dia datang ke kota afinitas iblis karena dia khawatir penggarap iblis akan membuat kerusuhan. Sekarang Raja Iblis akan dibangkitkan, sebagai pembasmi iblis, dia harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan penggarap iblis. Adapun apakah dia bisa berhasil atau tidak, itu tidak lagi dalam pertimbangannya. Desir, desir, saat pesona luar angkasa terbentuk, aliran cahaya tiba-tiba terbang dari segala arah. Dilihat dari aura yang mereka pancarkan, kekuatan mereka tidak di bawah Liu Xinan. Sesaat kemudian, 10 lelaki tua bermartabat dengan pakaian berbeda muncul di luar gerbang besi besar. Mata mereka yang keruh berangsur-angsur menajam. Sangat kuat, Liu Xinan terkejut. Dia tidak bisa mengetahui kekuatan orang-orang ini. Mereka mungkin telah mencapai puncak rilem pencarian kebenaran. Desir, desir, pada saat ini, 2 garis cahaya lagi terbang dengan kecepatan tinggi. Zenren Tonggu, Masato Kitano, kata seorang lelaki tua berambut putih ringan. Kenapa kamu di sini juga? Liu Xinan terkejut. Apa? Zenren Tonggu berkata dengan sedih, ini adalah wilayah 10 sekte surgawi utama. Anda tidak mengizinkan kami para pembudidaya keliling untuk masuk sesuka hati. 10 sekte surgawi utama. Mata Liu Xinan melebar. Tidak heran 10 orang ini sangat kuat. Ternyata mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama. Kultivator keliling dan pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi. Di luar kota afinitas iblis kecil, dapat dikatakan bahwa tembakan besar telah berkumpul. Namun, ini baru permulaan. Dalam 1 jam berikutnya, pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia tiba satu demi satu. Mereka semua berasal dari sekte Dao, dan kekuatan mereka semua ada di alam pencarian kebenaran. Rilem Hall menghubungi mereka. Tidak, 10 sekte surgawi utama menghubungi mereka. Karena Land of Demonic Affinity adalah kesempatan untuk membangkitkan Demonic Lord, dan karena itu terkait dengan Origin of Heaven and Earth, mereka tidak bisa masuk untuk membunuh bahaya di buayan. Namun, mereka bisa menunggu di luar sampai dia keluar. Ekspresi wajah Liu Xinan menjadi menarik. Dalam hal senioritas, dia termasuk generasi kedua di alam atas. Zenren Tonggu dan pusat kekuatan sekte surgawi adalah generasi pertama. Sekarang, mereka yang berada di luar gerbang iblis semuanya adalah pembangkit tenaga listrik generasi pertama, yang membuatnya merasa bahwa dia tidak memiliki status. Dalam hal itu, sebagai murid Zenren Tonggu, Jun Changqiao juga bisa diklasifikasikan sebagai pembangkit tenaga listrik generasi kedua. Dia bisa bersaudara dengan Liu Xinan. Tidak ada yang salah dengan memanggilnya saudara Liu. Meskipun ini bukan wilayah sekte surgawi, Raja Iblis akan dibangkitkan. Orang luar harus pergi sesegera mungkin, kata pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama dengan ringan. Masato Kitano mencibir dan berkata, apakah kamu khawatir kami akan menyebabkan masalah? Meskipun dia dan Zenren Tonggu cukup takut pada 10 sekte surgawi utama, tidak mungkin bagi mereka untuk takut ketika mereka bertemu.
Setidaknya dalam hal kultivasi, mereka tidak lemah. Kelemahannya adalah mereka sendirian. Terus terang, kekuatan kedua bersaudara itu tidak kalah dengan salah satu pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama, tetapi jika mereka bertarung dalam kelompok, pasti akan sulit bagi mereka untuk bertarung melawan begitu banyak. Desir, desir. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras juga terbang, termasuk balap belah ketupat guntur, perlombaan Ice Phoenix, dan sebagainya. Saat itu, 10 sekte surgawi utama bukan satu-satunya yang menghancurkan klan iblis, tetapi juga berbagai ras. Oleh karena itu, Raja Iblis akan dibangkitkan, dan mereka pasti tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena telur binatang, berbagai ras pernah berkumpul di Gunung Abadi Ion, tetapi pemandangannya tidak terlalu spektakuler. Karena selain sejumlah besar orang, kebanyakan dari mereka hanya berada di alam transformasi inti. Sekarang, di depan gerbang iblis besar, pembangkit tenaga listrik teratas dari berbagai sekte dan ras berkumpul bersama. Adegan itu mengejutkan karena mereka semua berada di alam pencarian kebenaran. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan Jun Gouseng. Ryu Sinan menjadi adik laki-laki. Dia bahkan mengambil kembali penghalang spasial dan berpikir dalam hati, saya merasa sedikit berlebihan. Lupakan, lupakan. Dia mendarat di Demon Affinity City, membawa peti mati batu di punggungnya, dan menyeret sekelompok anggota yang terikat dari paviliun bulan terkubur pergi. Levelnya terlalu tinggi untuk berpartisipasi. Di dalam tanah afinitas setan, di istana yang megah, ketika Yao Mengying mengambil kotak itu dan duduk di atas tahta, garis-garis tebal muncul di dinding dan lantai di sekitarnya, dan kemudian dengan cepat menyebar. Jun Changqiao ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Meneguk, darah iblis di kolam darah mendidih dengan hebat, dan garis yang menyebar mengelilingi tahta dan secara bertahap meluas ke tubuh Yao Mengying. Pola bulan sabit di antara alisnya menjadi lebih cerah. Suara mendesing. Pada saat yang sama, aliran cahaya hitam keluar dari dinding seperti ghost dan bergabung ke dalam kolam darah, berubah menjadi cahaya merah yang tergantung di atas tahta. Darah adalah tubuhku, jiwa adalah kehendakku. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di istana, dan darah Li Qingyang dan yang lainnya mendidih. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berseru, leluhur iblis ingin menggunakan tubuh dan jiwa gadis ini untuk bangkit kembali. Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya, dan kemudian bergegas menuju Yao Mengying. Dia tidak peduli apakah leluhur iblis dihidupkan kembali atau tidak, tetapi jika dia ingin menggunakan tubuh muridnya untuk melakukannya, dia pasti harus menghentikannya, karena ini jelas bukan hal yang baik. Desir, Xie kecil dan Huo kecil bekerja dengan panik untuk membubarkan aura iblis untuk ayah mereka. Jun Changqiao bisa mendekati tahta, dan dia meraih Yao Mengying dan menariknya ke bawah. Tapi saat dia hendak pergi, kekuatan hisap yang besar tiba-tiba meletus, dan langsung. Gouseng tidak bisa melepaskan diri, dan dia duduk di atas tahta. Desir. Petik 2. Tepat pada saat ini, darah iblis di kolam darah menyembur keluar. Jiwa-jiwa merah yang telah berkumpul di langit juga menekan, langsung menyelimuti Jun Changqiao dan Yao Mengying, membentuk bola air merah besar. Gonggongan anjing terdengar dari dalam. Oh tidak, ekspresi Gu Zhaoxi berubah drastis. Kakak terlibat. Kepala keluarga, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berseru. Namun, ada juga raungan di istana yang berada di ambang kehancuran. Mengapa ada seorang kultivator ortodoks yang duduk di singgasanaku? Yao Mengying duduk di atas tahta, dan aura iblis di istana langsung mencapai puncaknya. Gu Zhaoxi, yang berada di alam inti 8 revolusi, hanya bisa melawan dan tidak bergerak sama sekali. Jun Changqiao juga terganggu oleh aura iblis. Namun, dia bisa bergerak secara normal karena Little Xie dan Little Huo bisa memperbaiki dan memurnikan aura iblis di tubuhnya. Dari kelihatannya, Yao Mengying sedang duduk di atas tahta dan telah mengaktifkan prosedur kebangkitan leluhur iblis. Oleh karena itu, pikiran pertama Gouseng setelah bergegas adalah menariknya ke bawah. Kesuksesan, dia ditarik keluar dari tahta dan dipeluknya. Namun, tepat ketika Jun Changqiao berbalik dan hendak mundur, kekuatan hisap yang kuat meletus dan membuatnya duduk langsung di atas tahta. Kaisar anjing naik tahta, semua makhluk hidup menyembah. Suara mendesing. Dalam sekejap, darah iblis dan iblis jiwa bergegas dan mengepung Jun Changqiao dan Yao Mengying, membentuk bola air berwarna darah yang tidak bisa didekati atau disentuh siapapun. Sudah berakhir. Gu Zhaoxi dan para murid terkejut. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, aura iblis di bola air pasti sangat kuat.
Patriark bukanlah pembudidaya iblis, dan dia mungkin mati karenanya. Ah, gonggongan anjing terdengar di istana, membuat orang bergidik. Kepala keluarga, Li Qingyang dan yang lainnya ditekan oleh aura iblis dan hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka meraung di dalam hati mereka. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi mengepalkan tinjunya dan berteriak, aku akan menjaga sekte sepanjang masa dan mewarisi wasiatmu. Para murid hampir muntah darah. Patriark belum mati, dan Paman Tuan sudah mengatur pemakamannya. Itu aneh. Jun Changqiao, yang duduk di singgasana dan dikelilingi oleh bola air merah, berteriak. Yao Mengying, yang duduk di atasnya, tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan samar-samar menunjukkan ekspresi nyaman di wajahnya. Situasinya seperti ini. Tahta adalah kesempatan untuk kebangkitan leluhur iblis. Selama seorang pembudidaya iblis duduk di atasnya, tubuh mereka akan digunakan sebagai panduan untuk menerima darah dan jiwa iblis. Yao Mengying yang duduk di atasnya jelas merupakan katalisator. Namun, Jun Changqiao menariknya ke bawah pada saat kritis, dan dia ditarik dan diganti. Dengan kata lain, Gou Sheng sekarang menjadi katalis untuk kebangkitan leluhur iblis. Energi iblis berkumpul di sekelilingnya, dan Yao Mengying, yang duduk di sebelahnya, tidak hanya dia tidak mengalami kerusakan yang berarti, tetapi dia juga mendapat manfaat dari aura iblis yang meluap. Sang Patriark, manfaat, murid. Tindakan tanpa pamrih seperti itu adalah Huo Yao. Jiwa patriark jiwa-jiwa adalah jiwa, dan jiwa-jiwa darah patriark adalah jiwa-jiwa. Xie was wis a wis wis is a little little, dan little 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 sedikit, dan kecil 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 kecil, 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 dari kecil. Xie kecil dan Huo kecil tidak hanya berdiam diri. Mereka berdua berperan sebagai penjaga dan berdiri di berbagai lorong dalam upaya untuk menghentikan mereka. Namun, karena banyaknya penjaga, tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Jika Yao Mengying yang tiba-tiba menyerap begitu banyak demonic ki, dia akan lama kehilangan dirinya sendiri dan kehilangan dirinya sendiri. Meskipun ada kecelakaan kecil, namun, selama seniman bela diri ortodoks ini mati, gadis itu masih bisa terpengaruh, dan rencana kebangkitanku bisa berlanjut. Suara berat itu terdengar, dan ada kelegaan dalam nadanya. Yang disebut kebangkitan adalah untuk mengumpulkan darah dan jiwa pembudidaya iblis dan menemukan tubuh yang cocok untuk menjadi pembawa. Jun Changqiao tiba-tiba duduk di atasnya. Meskipun itu mengganggu rencana awal, itu hanya menunda rencana untuk saat ini. Itu tidak akan mempengaruhi rencana tindak lanjut. Kepala keluarga, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya kesakitan. Mereka bisa melihat milik Jun Changqiao melalui bola air merah. Itu pasti semacam rasa sakit yang tak terlukiskan. Sudah 100.000 tahun, saat aku terlahir kembali, aku akan membuat seluruh dunia gemetar. Suara leluhur iblis terdengar di istana. Tampaknya menjadi kotak obrolan, seolah-olah tidak tahu hukum, penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Sebenarnya, sebagai penjahat, jika mereka tidak berbicara lebih banyak dan mati, mereka tidak akan memiliki rasa keberadaan. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh menolak pengaturan ini. Lagi pula, itu tidak mudah bagi siapapun. Berdengung. Di dunia luar, ketika Jun Changqiao menderita aura iblis yang kuat, pola di gerbang besi besar menjadi semakin terang. Ini juga membuat pembangkit tenaga listrik dari sekte besar terlihat semakin serius. Murid, Zenren Tonggu berkata dengan wajah khawatir, kamu harus keluar hidup-hidup, atau siapa yang akan memenuhi janji 10 tahun. Mendesah, Masato Kitano menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika leluhur iblis dibangkitkan, saya khawatir siapapun yang masuk akan dikorbankan. Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, maka jangan bicara. Zenren Tonggu meraung. Wah. Pada saat ini, aura iblis yang lebih kuat muncul di permukaan gerbang iblis. Ini membuat pembangkit tenaga listrik dengan suara bulat percaya bahwa kebangkitan leluhur iblis sudah dekat, dan seluruh alam atas akan menghadapi bencana besar. Di istana, Jun Changqiao masih berteriak. Jiwa, meridian, dan dagingnya diganggu dan disempurnakan oleh aura iblis. Pikirannya dalam keadaan runtuh. Ayah, kamu harus bertahan. Little Xie dan Little Huo berteriak dalam hati mereka. Aura iblis terlalu kuat. Selama pikiran Jun Changqiao terganggu, dia pasti akan mati di tempat. Ini karena intensitasnya telah lama melebihi apa yang bisa dia tahan. Dalam keadaan kesurupan, Gou Sheng tampaknya berada di lingkungan ilusi. Berbagai dewa berdiri di sampingnya dan tersenyum. Saudaraku, kami di sini untuk menjemputmu. Aku tidak bisa mati. Saya masih ingin mengembangkan sekte. Saya masih ingin menjadi yang terkuat.
Gelombang aura iblis baru muncul di benaknya, menyebabkan Jun Changqiao menjerit kesakitan lagi. Matanya berangsur-angsur menjadi merah, seolah-olah dia akan jatuh ke dalam kutukan abadi kapan saja. Suara mendesing. Pada saat ini, ruang itu sedikit bergetar. Patung batu di cincin itu muncul dari udara tipis dan dengan cepat berubah menjadi bubuk, menempel di kulitnya yang terbuka dan dengan cepat berasimilasi ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, bentuk gargoyle muncul di belakang Jun Changqiao. Itu mengepakkan sayapnya dan menyelimuti dia dan Yao Mengying. Melihat ini, Gu Zhaoxi terkejut. Kakak memiliki garis keturunan suku patung batu. Ah! Jun Changqiao masih berteriak kesakitan. Matanya semerah darah, dan giginya berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Bahkan penampilannya mulai berubah menjadi gargoyle. Terutama di bawah perlindungan energi iblis, dia hanya tidak terlihat seperti manusia lagi. Mungkinkah di bawah aura iblis, garis keturunan saudara dari suku patung batu akan diaktifkan? Gu Zhaoxi terkejut. Sebagai salah satu dari 3 suku dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi, suku patung batu adalah yang paling misterius. Terutama setelah garis keturunan terbangun, mereka bisa berubah menjadi prajurit yang kejam yang bisa melepaskan serangan eksplosif kapan saja. Jadi kamu keturunan suku patung batu. Tidak heran kamu bisa bertahan begitu lama. Tapi, sejak kapan suku iblis bisa mengaktifkan garis keturunan suku ini? Leluhur Vian terdengar bingung. Mendesah. Pada saat ini, desahan yang sangat lemah yang bisa menembus jiwa seseorang datang dari istana. Siapa? Leluhur Vian terdengar terkejut. Gu Zhaoxi, Li Qingyang, dan yang lainnya juga mendengarnya. Namun, mereka tidak memperhatikan orang lain di istana. Oleh karena itu, mereka berpikir, mungkinkah itu hantu? Huf, 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 huf. Pada saat ini, aura agung memenuhi udara dan menyelimuti Jun Changqiao dalam sekejap. Situasi saat ini adalah tingkat pertama memiliki gumpalan air merah, tingkat kedua berbentuk patung batu, dan tingkat ketiga diselimuti oleh energi khusus. Gou Sheng benar-benar disegel. Namun, di bawah selubung energi ganda, aura iblis dan kekuatan patung batu di tubuhnya ditekan secara efektif. Sebuah notifikasi terdengar di telinganya. Apakah Anda ingin menghabiskan semua poin kontribusi, poin pencapaian, dan poin reputasi Anda untuk menyelesaikan krisis saat ini? Ya, orang yang menjawab bukanlah Jun Changqiao tetapi sistemnya. Ding, poin kontribusi sekte, 0. Petik 2. Ding, poin prestasi sekte, 0. Ding, poin reputasi sekte, 0. Semua hadiah yang dia terima selama periode waktu ini hilang dalam sekejap. Ding, mode resolusi krisis diaktifkan. Petik 2. Huf, huf. Dalam sekejap, atribut yang luar biasa muncul di tubuh Jun Changqiao. Itu dengan gila melahap dan menghaluskan aura iblis dan kekuatan patung batu. Api kecil dan Xie kecil sangat terkejut sehingga mata mereka melebar. Kekuatan macam apa ini? Sistem dengan bangga berkata pada dirinya sendiri, kekuatan sains. Saat Jun Changqiao berada di ambang kematian, sistem mengambil inisiatif untuk mengaktifkan mode resolusi krisis. Ini adalah fungsi baru yang ditambahkan di versi sebelumnya, dan syarat untuk menggunakannya adalah untuk secara instan mereset poin kontribusi, poin prestasi, dan poin reputasi. Terus terang, itu pada dasarnya menggunakan uang untuk menyelamatkan hidupnya. Di sinilah masalahnya, berapa banyak poin yang Jun Changqiao kumpulkan selama ini? Hanya poin kontribusi dan poin pencapaian saja yang bertambah setidaknya 5 hingga 6 juta, sedangkan poin pencapaian relatif rendah, hanya sedikit lebih dari 1000. Setelah bekerja keras begitu lama, dia bahkan ingin mendapatkan paket VIP dan menggunakannya untuk meningkatkan sekte dan toko murid, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Untungnya, Jun Changqiao dalam keadaan setengah sadar dan tidak mendengar pemberitahuan bahwa poinnya telah mencapai 0. Kalau tidak, dia akan bangkit di tempat, mencengkram lehernya, dan meraung, kembalikan poin kontribusiku. Kembalikan poin prestasiku. Dengan mode resolusi krisis diaktifkan dan konsumsi poin meningkat, tubuh Gou Sheng langsung dipenuhi dengan kekuatan sains saat dia dengan panik menyempurnakan aura iblis dan kekuatan patung batu. Little Fire dan Little Xie benar-benar tercengang. Mereka bisa merasakan munculnya energi khusus secara tiba-tiba dalam tubuh ayah mereka. Kemudian, dengan kekuatan yang tak terbendung, itu langsung menghancurkan semua atribut negatif. Seluruh proses hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Detik berikutnya, kedua roh itu langsung sangat gembira. Ini karena ketika aura iblis dan kekuatan patung batu itu dilahap dan dimurnikan, mereka benar-benar mendapat manfaat besar dan kekuatan mereka meroket. Di dunia luar,
Yao Mengying juga diuntungkan karena aura iblis yang dikeluarkan dari tubuh Jun Changqiao lebih murni dari sebelumnya. Selain itu, menyerap dan memperbaikinya benar-benar mudah. Wos, sesaat kemudian, gadis kecil itu melangkah ke tahap transformasi inti. Karena 3 lapisan pertahanan, momentum terobosan tidak dapat dilepaskan. Namun, Gu Zhaoxi dapat merasakan dari tindakannya bahwa dia telah maju oleh dunia besar, jadi dia menangis dan berkata, untuk dapat menerobos dalam keadaan seperti itu, ini benar-benar menyegarkan pemahaman saya tentang seni bela diri. Yao Mengying hanya mengambil sisa. Yang paling diuntungkan adalah Little Xie dan Little Fire. Di bawah umpan balik dari kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan kedua roh meningkat secara gila-gilaan, dan fisik serta penampilan mereka berangsur-angsur berubah. Atribut langit dan bumi yang lahir di alam semesta dimulai sebagai janin, lalu bayi, lalu remaja, dan akhirnya dewasa. Terus terang, itu mirip dengan proses pertumbuhan manusia. Setiap kali dia mencapai tahap baru, kekuatannya akan meningkat pesat. Roh api dan roh jahat, yang bersarang di dantian Jun Changqiao seperti dua putra, saat ini dalam tahap bayi. Dengan pengasuhan ki iblis dalam jumlah besar, mereka secara bertahap memasuki tahap remaja. Ini jelas merupakan tanah peluang bagi para pembudidaya iblis, tetapi pada akhirnya, itu malah membantu Jun Changqiao. Ini terlalu ilmiah. Tidak baik, suara panik terdengar, kekuatanku telah disempurnakan. Tidak hanya telah disempurnakan, tetapi juga telah digunakan sebagai makanan untuk dua tubuh spiritual Jun Changqiao, membantu mereka untuk terus meningkatkan kultivasi mereka. Ini hanyalah kebaikan yang luar biasa. Meskipun leluhur Vian menyadari bahwa situasinya tidak baik, dia tidak dapat menarik kembali ki iblis yang tak ada habisnya karena dia sudah berubah dari aktif menjadi pasif. Di bawah letusan kekuatan sains, Jun Changqiao tidak hanya membalikkan situasi, tetapi dia juga dengan gila-gilaan menyerap energi seorang ahli kedudukan tertinggi. Dia juga dengan gila-gilaan berusaha mendapatkan manfaat absolut. Menggunakan uang untuk menipu sangat menakutkan. Aneh. Di dunia luar, gerbang besi besar yang awalnya mempesona secara bertahap melemah dari kekuatan puncaknya, menyebabkan pembangkit tenaga listrik dari berbagai klan dan sekte menjadi bingung. Masato Kitano menebak, mungkinkah kebangkitan itu gagal? Hahaha, Zenren Tongbu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jika kebangkitan Vian Ancestor gagal, muridnya akan memiliki kesempatan untuk hidup. Anak, Zenren Tongbu berkata dalam hatinya, jika kamu cukup beruntung untuk keluar hidup-hidup kali ini, mari kita lihat apakah kamu masih berani bergabung dalam kesenangan di masa depan. Saat ki iblis yang dilepaskan oleh gerbang iblis secara bertahap melemah, pembangkit tenaga listrik dari berbagai klan dan sekte menghela nafas lega dan diam-diam berdoa agar kebangkitan leluhur iblis akan gagal. Dengan begitu, alam atas akan stabil seperti sebelumnya. Tapi kenyataannya, apakah leluhur Vian dapat dibangkitkan atau tidak masih tergantung pada Jun Changqiao karena tubuhnya belum ditempati. Tanpa Yao Mengying sebagai katalisator, rencana tindak lanjut tidak bisa dilakukan sama sekali. Masalah ini tidak penting lagi. Yang penting adalah bahwa leluhur Vian ingin mengakhiri proses kebangkitan untuk melestarikan ki iblisnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali dan dengan gila-gilaan dilahap dan disempurnakan. Situasi saat ini adalah dia telah menjadi katalisator, membantu Jun Changqiao untuk terus meningkatkan kekuatan kedua roh dan membantunya memasuki tubuh seorang pemuda. Terima kasih. Tidak. Leluhur Vian berteriak panik. Tanah afinitas iblis telah ada selama 100.000 tahun. Setiap kali dibuka dan setiap pengorbanan, akan ada cukup darah iblis dan jiwa iblis untuk melaksanakan rencana kebangkitan. Sekarang ada perubahan mendadak, konsekuensi paling serius adalah jiwa akan hancur total. Pelaku menjadi korban dalam sekejap. Itu menyedihkan dan menyedihkan. Celepuk, karena semua ki iblis di istana tertarik ke daerah Jun Changqiao, Gu Zhaoxi, Li Qingyang, dan yang lainnya merasa lega dan jatuh dengan lemah ke tanah. Kemudian, mereka menatap patriark yang diselimuti 3 lapisan energi dengan mata terbuka lebar. Dari ekspresi garang di wajahnya hingga ekspresi berseri-seri di wajahnya, perubahan ini terlalu besar. Kakak. Pada saat ini, suara retakan bisa terdengar. Lapisan batu kedua secara bertahap hancur dan berubah menjadi bubuk yang menutupi Jun Changqiao lagi. Kulitnya yang terbuka dengan cepat berubah menjadi batu. Gu Zhaoxi berseru, garis keturunan balap patung batu akan segera bangkit. Sejujurnya, semua yang dia lihat dalam waktu singkat ini telah mengejutkannya. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah bahwa saudaranya benar-benar memiliki garis keturunan balap patung batu, dan itu terbangun pada saat yang kritis. Dari apa yang dia tahu,
kebangkitan garis keturunan ras sebagian besar dilakukan di kolam garis keturunan di wilayah ras. Kebangkitan mendadak semacam ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Pada saat ini, raungan marah leluhur Vien bisa terdengar dari istana. Kemudian, seolah-olah menggunakan semacam kemampuan magis, dia dengan paksa mengisolasi Ki Iblis. Garis-garis aneh di tanah dan dinding dengan cepat memudar. Bola air merah yang dibentuk oleh darah iblis dan jiwa iblis dengan cepat melemah dan menghilang setelah kehilangan suplai. Kolam darah yang telah dikonsumsi lebih dari setengahnya juga menjadi tenang dari keadaan mendidihnya. Orang tercela, tunggu saja. Desir, aliran cahaya hitam yang terlihat dengan mata telanjang terbang keluar dari dasar kolam darah dan kemudian langsung terbang keluar dari istana dan menghilang di sepanjang terowongan. Jiwa sisa leluhur Vien telah melarikan diri. Ini berarti bahwa rencana kebangkitan telah gagal total. Apa yang sedang terjadi? Aku merasa seperti baru saja bermimpi. Para pembudidaya iblis di terowongan pintu rahasia sadar kembali. 10 kepala binatang iblis di istana juga berhenti berdarah, yang berarti bahwa para pembudidaya iblis di 10 pintu batu juga aman. Dalam hal ini, Jun Changqiao tidak hanya menyelamatkan Yao Mengying dan mencegah leluhur iblis menduduki tubuhnya, dia juga menyelamatkan sejumlah besar pembudidaya iblis yang seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Itu bisa dianggap sebagai jasa tak terbatas. Namun, para pembudidaya iblis yang masih hidup tidak tahu bahwa mereka telah diselamatkan, jadi mereka melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama mereka. Terutama para pembudidaya iblis di pintu rahasia, setelah sepenuhnya sadar kembali, mereka terus bergerak maju di sepanjang terowongan. Segera, mereka tiba di istana dan melihat kotak indah di tangan Yao Mengying. Mungkinkah ini kesempatan yang ditinggalkan di sini oleh leluhur Vien? Dalam sekejap, para pembudidaya iblis yang muncul di istana memiliki keserakahan terkuat di mata mereka, dan ki iblis di tubuh mereka menjadi gelisah. Ledakan, suara pendaratan yang berat bisa terdengar. Xiao Ziji menggunakan efek khusus dari teks untuk berubah menjadi Gundam dan menyiapkan senapan mesin berat yang besar. Dia meletakkan tangannya di atasnya dan mengunci kelompok pembudidaya iblis yang ingin mencobanya. Dia dengan dingin berkata, "Saya menyarankan Anda untuk bersikap baik." Tangan kanan Ye Xingchen meraih udara, dan Fang Tian Halbert muncul. Pada saat yang sama, dia juga mengenakan jubah pertempuran yang tak tertandingi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sampah." Zi. Li Qingyang mengeluarkan Divine Armament eksklusifnya, menggambar garis di depan kolam darah dengan cahaya guntur, dan berkata, "Mereka yang menyeberangi Thunderpool, mati." Kolam darah langsung berubah menjadi kolam guntur. Ini sangat keras. Kebangkitan gagal, leluhur iblis berubah menjadi jiwa dan menyelinap pergi. Namun, Jun Changqiao dan Yao Mengying masih duduk di singgasana, ternyata mereka belum sepenuhnya melarutkan ki iblis yang tersisa. Pada saat ini, sekelompok besar pembudidaya iblis yang telah sadar kembali berjalan ke istana bawah tanah, menatap kotak indah dengan keserakahan di mata mereka, jelas berniat untuk merebutnya. Mereka menyelamatkan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka harus merebutnya. Ini adalah kenyataan yang kejam. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah pembudidaya iblis, mereka tidak memiliki dasar moral. Selain itu, bahkan Jun Changqiao tidak menyangka bahwa ketika dia menyelamatkan murid-muridnya, dia juga akan menyelamatkan orang-orang ini. Karena dia terganggu dengan menyempurnakan ki iblis, Gou Sheng tidak memiliki pertahanan apapun, seniman bela diri manapun dapat dengan mudah membunuhnya. Itu bukan masalah besar. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berdiri di samping, membentuk formasi defensif. Meskipun ki iblis yang kuat di istana telah benar-benar menghilang, karena konfrontasi antara sekte sepanjang masa dan kelompok besar pembudidaya iblis, suasana menjadi keras lagi. Suara mendesing. Jari-jari Gu Zhaoxi menciptakan api, dia menundukkan kepalanya dan menyalakan cerutu elektronik, lalu dia meniup cincin asap, tatapannya menjadi dingin saat dia berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, cepat enyahlah." Sekelompok besar pembudidaya iblis memiliki kewaspadaan di mata mereka. Li Qingyang dan yang lainnya tidak memberi mereka banyak tekanan, lagi pula, mereka hanya memiliki kultivasi peringkat 1, sedangkan peringkat 8 Gu Zhaoxi sedikit lebih kuat. Keserakahan bisa mendorong pikiran seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak rasional. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, seseorang pasti tidak akan secara membabi buta menyerang ke depan untuk mati. Ini menunjukkan, mereka sementara bisa mempertahankan rasionalitas mereka. Namun, kalimat berikutnya menyebabkan para pembudidaya iblis menjadi benar-benar gila. Kotak indah itu berisi tubuh iblis suci bawaanku, siapapun yang mendapatkannya dapat mewarisi warisan suku iblis gila. Orang yang berbicara adalah jiwa sisa leluhur iblis, sepertinya dia tidak mau menerima kegagalan kebangkitannya,
dan ingin menggunakan pembudidaya iblis untuk menyingkirkan Jun Changqiao yang merusak rencananya. Rencana yang telah dibuat selama puluhan ribu tahun akhirnya dilaksanakan, tetapi gagal karena orang luar, tidak ada yang bisa menelan kemarahan ini. Skema Demon Ancestor tidak buruk. Ketika para pembudidaya iblis yang masih takut mendengar ini, seolah-olah tubuh mereka disuntik dengan darah ayam, tidak hanya mereka bersemangat, keserakahan di mata mereka juga mencapai puncaknya. Gila, Gu Zhaoxi mengerutkan kening. Mereka gila. Tubuh iblis suci bawaan adalah fisik puncak dari Dao Iblis. Setelah mewarisinya, seseorang bisa mendapatkan warisan klan iblis gila. Ini pasti akan membuat para pembudidaya iblis menjadi gila. Pergi. Astaga. Suara mendesing. Petik 2. Beberapa pembudidaya iblis peringkat 5 dan 6 memimpin serangan. Dengan seseorang yang memimpin, itu segera memicu reaksi berantai. Beberapa ribu seniman bela diri jalur iblis berkumpul di pintu masuk istana mulai bergerak bersama. Mereka tidak berencana untuk menghadapi Li Qingyang dan yang lainnya. Sebagai gantinya, mereka memutuskan untuk mengelilingi mereka dan hanya fokus untuk merebut kota-kota indah itu. Kamu mencari kematian. Gu Zhaoxi dipenuhi dengan niat membunuh. Retakan. Pada saat itu, Xiao Ziji menurunkan senapan mesin berat dan mengarahkannya ke beberapa pembudidaya iblis yang telah pergi lebih dulu. Tanpa emosi, dia menarik pelatuknya. Dada. Ding, 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 ding. Petik 2. Peluru menghantam penghalang di depan para pembudidaya iblis dan memantul. Senjata api semacam ini sangat mudah untuk menghadapi monster kabut iblis di hutan kabut iblis, tetapi melawan ahli transformasi kelima atau keenam, itu akan sangat sulit. Gu Zhaoxi melemparkan cerutu elektronik yang baru saja dia hisap ke tanah dan menggosoknya dengan kakinya. Serahkan yang level tinggi padaku. Aku akan serahkan yang level rendah pada kalian. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia menyerbu ke depan. Jejak telapak tangan penyeberangan surga. Banyak jejak telapak tangan terbentuk dari rohnya yang sebenarnya dan diledakkan ke arah para pembudidaya iblis yang telah pergi di sekitar mereka. Kekuatan jejak telapak tangan membuat Li Qingyang dan yang lainnya merasa malu dengan inferioritas mereka. Gu Zhaoxi kuat dan memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi. Seni bela diri unik semacam ini hanya bisa menunjukkan kekuatan sejatinya di tangannya. Ledakan. Beberapa pembudidaya iblis peringkat 5 dan 6 yang ingin menyerang tahta dikirim terbang dan menabrak dinding. Wajah mereka semua pucat saat mereka memuntahkan darah. Kekuatan Gu Zhaoxi tidak bisa menghentikan para pembudidaya iblis yang rakus. Mereka menyerbu dari arah yang berbeda dengan hanya satu pikiran di benak mereka. Rebut kotak indah di tangan Yao Mengying dan dapatkan tubuh iblis suci bawaan. Dalam menghadapi keuntungan mutlak, pedagang bersedia mengambil risiko. Dalam menghadapi sumber daya seni bela diri mutlak, pembudidaya setan secara alami tidak akan peduli dengan hidup mereka. Saudara muda Xiao, hentikan orang-orang di belakang. Xiao Ziji membalikkan tangannya dan mengarahkan senjatanya ke para pembudidaya iblis di belakangnya. Dia tidak mengendurkan cengkeramannya pada pelatuknya, dan peluru melesat keluar seolah-olah bebas. Melawan rilem inti bergulir tingkat tinggi, senjata api tidak berguna. Tetapi melawan artis bela diri peringkat 1 atau peringkat 1, selama daya tembaknya cukup kuat dan kecepatan pelurunya cukup cepat, mereka pasti akan meledak. Boom. Dalam sekejap, dua pembudidaya rilem inti bergulir peringkat 1 diubah menjadi saringan. Ye Xingchen melompat dan berubah menjadi prajurit yang tak tertandingi. Dia mengayunkan tombaknya dan menyapukannya melintasi medan perang. Gerakannya sama ganasnya dengan harimau. Melihat catatan pertempuran, dia langsung menjatuhkan 4 pembudidaya rilem inti bergulir peringkat 1. Antara Li Qingyang dan Su Xiaomo, Li Qingyang memasukkan petir ke pedangnya dan menebas sambaran petir pedang Qi. Su Xiaomo, di sisi lain, mengandalkan kecepatannya untuk memblokir serangan. Banyak gerakan prajurit terhalang, sehingga sulit bagi mereka untuk mendekati tahta. Namun, ada terlalu banyak pembudidaya iblis. Selain itu, kemampuan mereka semua pada transisi pertama. Bahkan jika mereka dapat mengandalkan peralatan mereka untuk melawan transisi kedua, bagaimana dengan transisi ketiga atau keempat? Oleh karena itu, pertempuran defensif ini masih bergantung pada Gu Zhaoxi karena dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Ledakan. Seperti yang diharapkan, adik laki-laki ini cukup liar ketika dia mudah tersinggung. Selama bayangan tinju menyebar, mereka pasti akan mengirim sekelompok seniman bela diri terbang, sehingga mustahil bagi mereka untuk mendekati Jun Changqiao. Pertempuran antara sekte sepanjang masa dan sekelompok besar pembudidaya iblis dimulai di istana bawah tanah,
tetapi itu akan segera berakhir, karena... Hah, Jun Changqiao, yang sedang duduk di singgasana, menghembuskan seteguk udara keruh. Kemudian, dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, meskipun kekuatanku tidak meningkat, aku merasa bahwa aku menjadi jauh lebih kuat. Kepala keluarga, Yao Mengying berkata dengan gembira, saya juga telah menembus ke alam transformasi inti transisi kedua. Gadis kecil itu telah mengambil sisa-sisa dari alam penusuk void atas ke alam transformasi inti transisi kedua. Bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan uang. Jun Changqiao menurunkannya dan berdiri untuk melakukan beberapa latihan dada. Melihat kelompok pembudidaya iblis yang menyerbu, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Tidak peduli apa yang ada di dalam kotak indah ini, itu ditemukan oleh muridku terlebih dahulu. Karena kamu berani merebutnya, maka... Jun Changqiao menghilang. Ketika kamera menangkap, dia sudah muncul di depan Gu Zhaoxi. Tinju kanannya meninju wajah seorang pembudidaya iblis, dan dia berkata, pergi ke neraka. Bom, kultivator iblis yang dipukul menabrak dinding seperti bola meriam. Dadanya runtuh, dan pikirannya benar-benar terputus dari otaknya. Mata Gu Zhaoxi melebar. Kultivator iblis yang menyerang berada di transisi ke-6, dan saudaranya berada di level yang sama. Mereka berada di alam yang sama, tetapi dia benar-benar terbunuh dalam satu pukulan. Ini terlalu berlebihan. Tidak, pada saat ini, Gu Zhaoxi dengan jelas melihat kepalan tangan kanan Jun Changqiao dan kulitnya yang terbuka membatu. Dia tiba-tiba menyadari, kakak menggunakan kekuatan patung batu. Cek-cek, Jun Changqiao mengangkat tangannya dan berkata dengan terkejut, persenjataan haki. Mengepalkan tinjunya, energi baru yang terkumpul di dantiannya dengan cepat meletus. Seluruh tubuhnya dengan cepat membatu, dan bahkan penampilannya berubah menjadi gargoyle. Para pembudidaya iblis serakah melihat ini dan berseru serempak, klan patung batu. Jun Changqiao muncul di depan seniman bela diri Core Transformation Realm transisi keempat dari udara tipis. Dia bersandar ke samping dan dengan ringan mengangkat jarinya, mengarahkannya di antara alisnya, dan berkata dengan dingin, mati. Karena pemandangannya terlalu berdarah, kamera otomatis mengubah sudut. Mereka hanya melihat percikan darah, dan kemudian, seniman bela diri itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat. Patriark, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tercengang. Dari saat dia muncul di depan pembudidaya iblis hingga saat dia membunuhnya, seluruh proses tidak bisa lebih sederhana. Namun, adegan ini masih dimainkan. Jun Changqiao yang membatu tampaknya telah berubah menjadi iblis. Selama dia muncul di depan musuh, dia akan mengarahkan jari tengahnya ke dahi mereka dan mengambil nyawa mereka. Wah. Bang. Dalam waktu singkat, Jun Changqiao berhenti di depan Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya. Mayat pembudidaya iblis yang tergeletak di belakangnya telah mencapai lebih dari 300, dan penyebab kematian semuanya menembus kepala. Tentu saja, melihat saudaranya membunuh dengan sangat kejam, Gu Zhaoxi diam-diam berkata dalam hatinya, seperti yang dikatakan pendongeng, klan patung batu yang telah membangkitkan garis keturunan mereka kejam dan kejam. Penampilan Jun Changqiao terlalu kuat dan brutal, langsung menenangkan para pembudidaya iblis di belakangnya. Kemudian, mereka mundur selangkah demi selangkah dalam ketakutan. Ini bukan manusia, ini adalah hantu patung batu. Tanah nasib iblis yang diciptakan oleh leluhur iblis tidak lebih dari tempat untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Kalian semua datang untuk dikorbankan, dan sekarang setelah aku menyelamatkan kalian semua, tidak hanya kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur, kamu bahkan berani merebut barang-barangku. Ini benar-benar, Jun Changqiao berkata dengan dingin, kamu pantas mati. Sebelum kata, mati, selesai, aliran cahaya meledak di langit. Puci. Ratusan pembudidaya iblis yang belum meninggalkan istana, terlepas dari apakah mereka berada di peringkat 3 atau 4 atau peringkat 1 atau peringkat 2, kepalanya ditusuk. Setelah datang ke alam atas, Jun Changqiao jarang bergerak dan bersikap rendah hati untuk berkembang. Sekarang dia telah memulai pembantaian di istana, seolah-olah dia sedang memimpikannya iblis yang dengan gila-gilaan membantai di medan perang pesawat. Perbedaannya adalah, kali ini, dia tidak menggunakan Unstoppable Blade, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Patriark, Li Qingyang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Kelompok pembudidaya iblis ini ingin merebut kesempatan dari adik perempuannya, jadi wajar bagi mereka untuk dibunuh. Namun, dia merasa bahwa Patriark yang membatu tampaknya telah berubah. Dia menjadi tanpa emosi. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih bisa berbicara dengan normal, dia akan khawatir dia mengamuk.
Kakak senior kedua, Su Xiaomo mentransmisikan suaranya, Patriark agak aneh. Dia juga memperhatikan perbedaannya, dan bahkan merasakan keanehan. Jun Changqiao telah berubah. Dia yang membatu tidak lagi memiliki ekspresi yang menyebalkan dan tercela itu. Dia juga tidak memiliki tampilan lembut yang dia miliki ketika menghadapi murid-muridnya. Sebaliknya, dia membelakangi mereka, memancarkan perasaan dingin dan keras yang menyulitkan orang untuk mendekatinya. Mungkinkah di bawah pengaruh aura iblis, kepribadiannya telah banyak berubah? He Wudi berpikir dalam hati. Saudara laki-laki, panggil aku Patriark, petik 2, petik 2. Gu Zhaoxi buru-buru mengubah kata-katanya, Patriark, karena ini adalah jebakan yang dibuat oleh leluhur iblis, mungkin tidak ada peluang di sini. Kita harus segera memikirkan cara untuk keluar. Ayo pergi. Jun Changqiao bangun lebih dulu dan berjalan ke pintu masuk terowongan. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya dengan terampil mengumpulkan cincin spasial para pembudidaya iblis. Membuang-buang ruang untuk membawa barang-barang yang tidak penting, kata Jun Changqiao dengan tenang. Hah? Semua orang tercengang. Bukankah kamu mengajari kami untuk menjilat setiap kantong? Kakak kedua, Su Xiaomo berkata dengan pasti di dalam hatinya, pasti ada yang salah dengan Patriark. 10 pintu batu. Para penyintas yang masuk keluar satu demi satu. Meskipun mereka tampak menyedihkan, mereka tidak mengalami cedera besar. Meskipun hanya waktu yang singkat telah berlalu, hanya 80 hingga 90 ribu pembudidaya iblis yang selamat. Sisanya semuanya telah dikorbankan. Seseorang berkata dengan heran, mengapa ada pintu di kejauhan? Ayo pergi, ayo kita lihat. Petik 2, semua orang segera bergegas ke pintu rahasia. Jelas, mereka tidak menyerah dalam mencari peluang. Para pembudidaya iblis yang masih hidup baru saja berjalan ketika mereka secara kebetulan melihat Jun Changqiao berjalan bersama murid-muridnya. Karena dia ketakutan, dia terlihat sangat menakutkan. Bos. Seorang seniman bela diri menunjuk ke kotak indah di tangan Yao Mengying dan berkata, mungkin ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Yang lain juga menyadarinya, dan mata mereka berbinar. Betul sekali, suara leluhur iblis terdengar lagi, berkata, itu berisi tubuh iblis suci bawaan. Siapapun yang mendapatkannya akan mewarisi jubah suku iblis. Pria tua, Jun Changqiao mendongak dan berkata dengan marah, jalanmu semakin sempit. Puluhan ribu pembudidaya iblis tertarik dengan kata-kata leluhur iblis. Mereka menatap kotak indah itu dengan mata menyala. 1 jam kemudian, Gu Zhaoxi mengeluarkan cerutu yang baru saja diinjaknya. Kemudian, dia menepuk kotoran di atasnya dan menyalakannya. Petik 2, petik 2. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berdiri di tempat, sedikit tercengang. Karena dalam penglihatan mereka, puluhan ribu mayat pembudidaya iblis tergeletak di depan mereka. Darah mereka telah berkumpul di sungai dan mengeluarkan bau yang menyengat. Bang! Jun Changqiao memegang pedang bulan sabit naga hijau di depannya. Dilihat dari noda darah pada bilahnya, puluhan ribu pembudidaya iblis ini semuanya telah dibunuh olehnya. Kejam, kejam, tanda pisah, PS, 10.000 kata. Saat itu akhir bulan, singkatnya, dia telah menulis lebih dari 190.000 kata bulan ini. Ini adalah pertama kalinya dia menulis kurang dari 200.000 kata per bulan. Dia merasa seperti melakukan kejahatan. Dia harus bekerja lebih keras bulan depan. Keserakahan bisa membuat seseorang menjadi gila, tetapi kematian bisa membuat seseorang tetap terjaga. Ketika Jun Changqiao berdiri di depan mayat yang tak terhitung jumlahnya, 10.000 pembudidaya iblis yang tersisa semuanya menjadi patuh. Tatapan mereka yang membara telah lama digantikan oleh rasa takut. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh puluhan ribu. Pria yang membatu ini hanyalah iblis. Apakah Anda mau lagi? Jun Changqiao dengan dingin menoleh dan berkata. Dari kata-katanya, orang dapat mengatakan bahwa pikirannya normal, tetapi tidak ada emosi di matanya, yang membuat Li Qingyang dan yang lainnya merasa semakin asing. Kakak senior, Su Xiaomo berkata dengan cemas, mungkinkah Patriark menjadi gila? Dia tidak akan. Gu Zhaoxi berkata pertama, Patriark hanya membangunkan garis keturunan dari balap patung batu dan saat ini dalam keadaan membatu. Dia akan kembali normal setelah keadaan dihilangkan. Saya mengerti. Semua orang segera menghela nafas lega. Apa yang tidak mereka mengerti adalah, kapan Patriark memiliki garis keturunan dari perlombaan patung batu. Mungkinkah dia bukan manusia sejak awal? Gu Zhaoxi juga sangat bingung tentang hal ini. Dari kontak mereka sebelumnya, dia 100% yakin bahwa saudaranya pasti manusia. Tapi mengapa dia membangkitkan garis keturunan balap patung batu di tanah afinitas iblis? Gadis,
Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, buka kotaknya dan lihat apa yang ada di dalamnya. Ya, Yao Mengying pertama-tama meletakkan kotak indah yang tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin spasial di tanah, lalu menarik lapisan kunci dan membukanya. Tiba-tiba, aliran cahaya terbang keluar dari dalam. Jun Changqiao melambaikan tangannya, dan kekuatan roh sejati berubah menjadi tangan besar dan langsung menangkapnya. Itu adalah orang kecil yang mirip dengan jiwa. Itu dengan panik berjuang di telapak tangan tetapi tidak bisa membebaskan diri. 10.000 mata pembudidaya iblis yang tersisa menyala lagi, tetapi ketika mereka melihat wajah tanpa ekspresi Jun Changqiao, mereka segera menekan keserakahan yang akan meningkat. Mereka benar-benar ketakutan, bahkan jika itu adalah ramuan ajaib, mereka tidak akan berani merebutnya setelah memakannya. Dalam menghadapi ketakutan mutlak, keserakahan bukanlah apa-apa. Apakah ini tubuh iblis suci bawaan? Gu Zhaoxi bertanya. Baru saja, suara leluhur iblis jelas memiliki niat untuk menghasut penggarap iblis untuk menyerang dengan gila-gilaan, jadi dia tidak berpikir bahwa ada tubuh fisik di dalam kotak. Sekarang dia melihat tubuh jiwa antropomorfik, dia langsung terguncang. Gadis, Jun Changqiao berkata, tenangkan pikiranmu, aku akan membantumu melebur. Dia tidak bisa memastikan apakah ini adalah tubuh iblis suci bawaan, tapi dia bisa merasakan ki iblis murni di dalamnya. Jika dia menyatu dengan muridnya, dia seharusnya bisa mendapat manfaat darinya. Ya, Yao Mengying duduk bersila, menyembunyikan semangat dan ki-nya. Jun Changqiao meremas jiwa dan berkata dengan dingin, bekerja sama denganku, atau yang lain. Api yang membakar dan murni tiba-tiba muncul dan berkumpul di sekitarnya. Jelas bahwa itu melakukan ancaman yang paling tak terlupakan. Si kecil sepertinya memiliki kecerdasan spiritual. Dia sangat takut sehingga dia mulai gemetar. Meskipun dia tidak yakin apa itu pasti milik makhluk iblis karena ki iblis yang agung di tubuhnya. Roh api yang baru-baru ini diperkuat seharusnya bisa menahannya. Si kecil sangat kooperatif dan berubah menjadi gumpalan gas. Jun Changqiao khawatir pihak lain akan memainkan trik, jadi dia pertama-tama mengatur susunan isolasi sebelum perlahan melepaskan tangannya. Desir, The Demonic Key melepaskan diri dan menyatu ke dalam tubuh Yao Mengying. Dalam sekejap, pola bulan sabit muncul di dahi gadis itu lagi, tampak lebih mempesona dan mempesona dari sebelumnya. Majestic Demonic Key muncul dan secara bertahap menyelimuti tubuhnya, akhirnya membentuk bola hitam. Li Qingyang dan yang lainnya tidak tahu dengan apa suster junior mereka bergabung, tetapi mereka semua menjaga barisan. Mereka terus-menerus waspada terhadap pembudidaya iblis yang tersisa, takut mereka akan kehilangan akal sehat dan bergegas. Jun Changqiao juga tidak tinggal diam. Dia melepaskan pikirannya untuk menyelimuti Yao Mengying sepanjang waktu. Xiao Huo dan Little Xie bersiaga. Jika ada kecelakaan selama periode ini, mereka pasti akan bergegas masuk dan memperbaiki ki iblis yang dapat membahayakan. Indeks keamanan, 10 bintang. Namun, sama seperti Yao Mengying yang menyatu dengan jiwa, sekelompok ahli paviliun Zhang Yue yang pernah dilihat Ryu Sinan sebelumnya berada di area rahasia tanah nasib iblis, berlutut di depan patung besar dengan setia. Awan ki iblis terbang keluar dan melayang di udara. Beberapa ahli paviliun Zhang Yue melantunkan mantra aneh dan membentuk segel aneh dengan tangan mereka. Pola rumit secara bertahap muncul di sekitar bola yang ditempatkan di depan mereka. Desir, ki iblis ditarik dan langsung dibor. Salam, tuanku. Para ahli paviliun Zhang Yue berlutut di tanah dan berteriak dengan sangat tulus. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Sebuah suara yang dalam datang dari bola yang mengumpulkan Demonic Key. Cepat aktifkan area rotasi roh dan pergi. Ya, beberapa ahli paviliun Zhang Yue berdiri terpisah dan menggunakan diri mereka sebagai mata barisan. Mereka langsung memadatkan penghalang cahaya yang mengalir indah, dan dengan desir, mereka semua menghilang di tempat. Kamu merusak salah satu rencana kebangkitanku. Hutang ini akan diselesaikan di masa depan. Suara yang dalam terdengar. Jun Changqiao, yang menjaga Yao Mengying, tiba-tiba mengerutkan kening. Kata-kata ini biasanya diucapkan saat melarikan diri. Mungkinkah jiwa yang tersisa dari leluhur iblis telah meninggalkan tanah takdir iblis? Juga, salah satu rencana kebangkitan. Mungkinkah pihak lain meninggalkan beberapa rencana kebangkitan sebelum mati? Jun Changqiao berkata dengan wajah dingin, kamu mencoba menggunakan muridku sebagai pembawa untuk bangkit. Aku tidak peduli rencana tindak lanjut apa yang kamu miliki, aku pasti akan membuatmu mati setiap kali kamu bangkit. Jiwa sisa leluhur iblis mengingat Gou Sheng, dan Gou Sheng juga mengingatnya. Sebuah dendam telah terbentuk, dan jika mereka bertemu lagi di masa depan, mereka pasti akan menjadi musuh bebuyutan.
Bang! Pada saat ini, ki iblis yang telah berkumpul di sekitar Yao Mengying tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gumpalan energi yang menyatu ke dalam tubuhnya. Kepala keluarga, dia membuka matanya dan berkata dengan gembira, ini memang tubuh iblis suci Conate. Fusi berhasil, Jun Changqiao bertanya. Ya, senyum cerah muncul di wajah Yao Mengying. Evolusi tubuh iblis suci Conate menjadi tubuh iblis suci Conate akan sangat membantu kultivasi iblisnya di masa depan. Mata pembudidaya iblis yang tersisa bersinar dengan iri. Itu adalah fisik terkuat dari jalur iblis. Itu adalah kesempatan besar, dan itu diwarisi oleh seorang wanita begitu saja. Ayo pergi, Jun Changqiao berkata, tinggalkan tempat ini. Bagaimana kita pergi? Gu Zhaoxi mengerutkan kening dan bertanya. Tanah afinitas iblis adalah ruang yang benar-benar tertutup. Mereka tidak tahu bagaimana cara pergi setelah masuk melalui gerbang besi besar. Sederhana, Jun Changqiao mengumpulkan kekuatan di tinjunya, menatap ruang yang dikelilingi oleh cahaya yang mengalir, dan berkata, hancurkan. Tidak, Gu Zhaoxi buru-buru menasihati, tempat ini terkait dengan asal-usul alam atas. Jika Anda membukanya dengan paksa, saya khawatir akan ada kekacauan. Sebagai pengkhianat, dia tidak takut apapun. Namun, Jun Changqiao memilih untuk menghancurkan tanah afinitas iblis dengan paksa, yang membuatnya sangat gugup. Lagi pula, siapa yang tahu bencana yang tidak dapat diubah seperti apa yang akan terjadi di alam atas jika tempat ini dihancurkan. Ini adalah kecemerlangan leluhur iblis saat itu. Dia menghubungkan ruang independen dengan origin, memaksa 10 sekte besar untuk berhati-hati. Itulah mengapa itu bisa ada selama 100.000 tahun. Kalau tidak, itu akan hancur sejak lama. Bagaimana kita bisa keluar jika kita tidak membukanya? Jun Changqiao bertanya. Kepala keluarga, Yao Mengying berkata, saya bisa berkomunikasi dengan gerbang besi besar di luar. Saya seharusnya bisa membuka jalan keluar dari dalam. Di dunia luar, gerbang besi besar, yang awalnya megah dan megah, telah kehilangan sedikit pun iblis ki, dan pola di atasnya menjadi redup dan tak bernyawa. Kenapa tidak ada gerakan? Sepertinya kebangkitan leluhur iblis telah gagal. Itu untuk yang terbaik, itu untuk yang terbaik. Saat semua orang sedang berdiskusi, pintu besi besar itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian perlahan terbuka dari bawah ke atas. Pintunya terbuka, para ahli dari berbagai sekte dan ras menjadi waspada lagi, dan bahkan melepaskan semua jenis energi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi jika leluhur iblis dibangkitkan, dia mungkin muncul, jadi semua orang bersiap untuk pertempuran sengit. Zenren Tongbu dan Masato Kitano juga menjadi serius. Pada saat ini, menurut pendapat mereka, pembukaan pintu besi mungkin berarti bencana akan segera datang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Aura iblis muncul dari celah. Keheranan muncul di wajah para ahli yang sedang menunggu pertempuran. Ruang independen yang diciptakan oleh leluhur iblis ini seharusnya memiliki aura iblis yang kuat, tetapi mengapa itu tampak begitu biasa, bahkan lebih buruk daripada beberapa tanah berharga jalur iblis? Karena semuanya telah disempurnakan. Ledakan. Pada saat ini, pintu besi besar terbuka sepenuhnya. Para ahli dari berbagai sekte dan ras yang berkumpul di dekatnya tiba-tiba menjadi gugup. Namun, ketika Jun Changqiao berjalan keluar dengan muridnya terlebih dahulu, ekspresi semua orang membeku. Dalam waktu singkat, mereka telah membayangkan adegan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa sekelompok seniman bela diri ortodoks akan keluar terlebih dahulu. Murid, Zenren Tongbu berkata dengan gembira. Jun Changqiao, yang baru saja keluar dari Land of Demon Affinity, terkejut. Mengapa guru ada di sini? Ini semua karena kamu. Zenren Tongbu meraung. Tunggu. Apa ada yang salah dengan kulit pria ini? Zenren Tongbu segera memikirkan sesuatu, dan terkejut. Klan Patung Batu. Dalam 3 klan tempur hebat, kulit berbatu adalah cara terbaik untuk membuktikan identitas seseorang. Para ahli dari berbagai sekte tampak tidak percaya. Cukup aneh bahwa beberapa seniman bela diri ortodoks keluar dari tanah afinitas setan, tetapi mengapa ada klan Patung Batu? Dan itu adalah murid Zenren Tongbu. Bukankah muridnya adalah patriark sekte sepanjang masa? Sejak kapan seorang pemuda yang baru saja naik dari alam bawah ada hubungannya dengan klan Patung Batu? Karena terlalu banyak informasi, semua sekte besar sedikit tercengang. Tentu saja, namun, ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah bahwa gadis muda yang berdiri di tengah-tengah beberapa seniman bela diri ortodoks memancarkan aura yang berbeda dari para pembudidaya iblis biasa. Jadi, mereka semua mengerutkan kening. Ada yang tidak beres, kata Masato Kitano dengan serius.
Zenren Tonggu juga mengarahkan pandangannya pada Yao Mengying dan berpikir dalam hati, iblis Ki gadis ini sangat aneh. Mungkinkah dia mewarisi kesempatan tanah afinitas iblis? Tubuh iblis suci bawaan. Seorang tetua sekte abadi merenung sejenak dan berkata, gadis ini telah mewarisi fisik leluhur iblis. Hah, dalam sekejap, para pembudidaya dari sekte abadi lainnya di dekatnya meletus dengan kultivasi mereka saat mereka menatap Yao Mengying dalam keadaan siaga tinggi. Mereka tidak tahu apakah leluhur iblis telah dihidupkan kembali, tetapi sekarang setelah fisiknya diwarisi oleh orang lain, dia masih merupakan ancaman besar. Karena itu, dia harus dihilangkan. Kita dalam masalah besar. Gu Zhaoxi hancur di dalam hatinya. Dengan begitu banyak ahli dari alam pencarian kebenaran yang hadir, jika mereka benar-benar bertarung, konsekuensinya pasti akan mengerikan. Dia berpikir bahwa setelah keluar dari tanah afinitas iblis dengan aman, masalahnya akan selesai, tetapi dia tidak berharap bahwa akan ada masalah yang lebih merepotkan yang menunggunya. Budidaya para ahli dari berbagai sekte meletus pada saat yang sama, dan aura tak terlihat menyebar, membuat Li Qingyang dan yang lainnya sedikit sesak napas. Bagaimana dia bisa menghadapi seorang ahli rilem pencari kebenaran ketika dia baru saja mencapai transformasi pertama? Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata dengan telepati, di kehidupan selanjutnya, mari kita menjadi saudara hidup dan mati. Dia siap untuk mati, dan dia siap untuk bereinkarnasi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia dapat dibangkitkan dengan roh reinkarnasi, saudaranya. Apa yang ingin kamu lakukan? Karena dia masih dalam keadaan membatu, kata-kata Jun Changqiao masih dingin. Jika kepribadian seperti ini terus berlanjut sampai akhir, runtuhnya gaya akan tak tertahankan untuk ditonton. Anak, seorang ahli sekte abadi berkata, gadis di belakangmu telah mewarisi fisik leluhur iblis. Di masa depan, dia pasti akan membawa bencana ke seluruh alam atas. Jadi, bunuh dia dan akhiri bencana. Mata Jun Changqiao berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata, siapapun yang berani menyakiti muridku, aku akan menggiling tulangnya menjadi debu. Petik 2, Gu Zhaoxi yakin, dengan begitu banyak ahli rilem pencari kebenaran top hadir, aura mereka begitu menindas sehingga membuatnya panik, tetapi saudaranya masih bisa mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Dia hanya bisa mengatakan, luar biasa. Pakar sekte abadi berkata dengan wajah lurus, Zenren Tonggu, apakah muridmu akan melindungi iblis? Zenren Tonggu berkata, sebagai pemimpin sekte, apakah salah melindungi muridmu? Pada saat ini, dia dan Masato Kitano sudah berganti posisi. Berdiri di depan Jun Changqiao, dia melepaskan kultivasinya untuk membentuk penghalang, menghalangi aura tidak ramah yang terus-menerus menekan. Jelas sekali, seorang patriark melindungi muridnya, dan seorang guru melindungi muridnya. Inilah artinya menjadi seorang guru. Seperti kata pepatah, orang-orang dari keluarga yang sama tidak akan memasuki rumah yang sama. Bagi Jun Changqiao untuk memiliki guru seperti itu, dapat dikatakan bahwa kepribadian mereka serupa. Sayang, Masato Kitano menghela nafas. Orang ini berencana untuk melawan 10 sekte abadi utama untuk muridnya. Sebagai seorang teman, bagaimana dia bisa mengabaikannya? Hanya dalam beberapa kata, dia telah mengungkapkan perasaannya terhadap sekte tersebut, hubungan antara guru dan murid, dan hubungan antara teman-teman. Penulis ini benar-benar berbakat. Dia layak berada di daftar suara bulanan dan daftar rekomendasi. Warisan Yao Mengying dari Conate Holivian Body dikenal oleh 10 sekte immortal utama. Masalah ini agak besar bagi Jun Changqiao, tidak kurang dari insiden telur binatang. Tanpa keraguan, Zenren Tonggu menjadi kambing hitam lagi. Namun, dia tidak hanya bersedia disalahkan, tetapi dia juga teguh dalam melindungi muridnya. Tuannya benar-benar terlalu berdedikasi pada pekerjaannya. Wajah-wajah pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte abadi utama semuanya menjadi gelap. Zenren Tonggu, seorang pembangkit tenaga listrik berkata dengan suara yang dalam, gadis itu telah mewarisi fisik leluhur iblis. Ketika dia dewasa, dia pasti akan membawa bencana ke dunia. Kamu dan Masato Kitano membantu si penjahat. Membawa bencana ke dunia segera setelah kamu membuka mulut. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Zenren Tonggu berkata dengan ringan. Masato Kitano berkata, tanah afinitas iblis terkait dengan asal-usul langit dan bumi, yang berarti telah diakui oleh aksioma surgawi. Sekarang setelah dia memperoleh fisik leluhur iblis, itu benar-benar pertemuan yang kebetulan. Mengapa kamu harus mendorongnya? Yang dia maksud adalah jika pertemuan kebetulan di tanah afinitas iblis berbahaya, aksioma surgawi pasti tidak akan membiarkannya ada. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari sekte abadi berkata dengan dingin,
leluhur iblis mungkin telah memasuki alam rahasia surgawi ketika dia masih hidup. Bukan tidak mungkin baginya untuk memblokir pengintaian aksioma surgawi. Hahaha, Zenren Tonggu tertawa dan berkata, jika orang itu telah memasuki langkah ketiga, bagaimana mungkin suku iblis dihancurkan? Bagaimana mungkin 10 sekte abadi utama masih ada sampai sekarang? Gu Zhaoxi segera mengerti dari kata-katanya bahwa leluhur iblis seharusnya tidak menembus langkah ketiga ketika dia masih hidup. Jika tidak, 10 sekte abadi utama akan menjadi sejarah, bukan suku iblis. Potong omong kosong, iblis ini harus mati hari ini. Tidak ada yang bisa melindunginya. 10 sekte abadi utama telah mengambil keputusan. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka menyingkirkan pewaris fisik leluhur iblis. Tentu saja, mereka tidak bisa menjadi satu-satunya yang menangani masalah seperti itu yang dapat membahayakan seluruh dunia. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Abadi memandang berbagai klan dan berkata, semuanya, mari kita berdiri. Saya pikir selama leluhur iblis tidak dibangkitkan, masalahnya tidak terlalu besar. Jadi, tidak perlu mempersulit seorang gadis. Ada banyak variabel di masa depan. Jangan membayangkannya sendiri. Klan Strider Surgawi tahu karakter Jun Patriark dengan sangat baik. Bahkan jika gadis ini menjadi iblis keji di masa depan, dia pasti akan membuka lembaran baru di bawah ajarannya.